Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya atas feedbacknya ya. Saya takutnya kalau nggak ada yang feedback, saya nggak tahu ini masih tersambung kah ke internet atau enggak ya. Baik, selamat sore menjelang malam teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah Pak. Oke ya, baik. Terima kasih ya Dimas. Ya alhamdulillah ya, ini sudah ada beberapa mahasiswa, ada Ahmad, Maulana, Dimas, Adi Prananda, Muhammad Faisal Ramadan, Tasya ya, siapa lagi nih, Kurniati Nur ya. Baiklah ya, kita mulai saja karena waktunya sudah masuk ya, biar kita nggak kemalaman. Baik, sebelumnya teman-teman mahasiswa, sebelum kita mulai saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, apakah screen saya dapat terlihat dengan jelas ini teman-teman mahasiswa? Terlihat Pak. Terlihat ya, baik. Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini masih memberikan kepada kita nikmat ya. Nikmat, berkah serta karunia-Nya sehingga kita masih dipertemukan kembali di acara pekanan kita, yaitu sesi perkuliahan ya di data mining. Nikmat dari Allah juga tidak hanya nikmat materi saja, tapi juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat inayah ya, dan juga nikmat-nikmat lainnya yang tidak dapat kita ukur dan kita bandingkan dengan sesuatu yang ada di bumi ini. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ajaran dan juga hadis-hadis dari beliau ya. Dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan di sore hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa, sebelum kita mulai seperti biasa saya menghimbau kepada teman-teman untuk mengisi presensi kehadiran ya yang ada di OLU secara mandiri ya. Jadi jangan sampai, karena presensi ini akan ditutup ketika sesi perkuliahannya selesai. Ya alhamdulillah ini sudah ada ya, sudah melakukan presensi ini Adi Prananda, Afnan Sabili, Alamsah, Asri Pramesti, Dwi Puspaning Tias, Fahrijal, Faisal Ramadan, Fitra ya, Ahmad Maulana, Kurniati Nur, Warasati Jana, Fatah Zain, Renaldi, Salsabila, Rosyid, Setia Ananto, Safa, Setiawan, Widya Ningrum, Zahra Arifin, Zaki Farhan ya, sudah banyak juga nih. Oke, itu. Terus terkait materi hari ini, yaitu sesi 10, sudah saya share via OLU ya. Teman-teman bisa akses dan juga suplemen materialnya juga bisa diakses ya. Suplemen materialnya ini ada 3 contoh kasus ya. Sebenarnya yang kasus 2 dan kasus 3 ini berkaitan. Dan juga ininya ya, materinya dalam PowerPoint. Oke ya, jadi bisa diakses di sesi 10. Oke, baik. Yang pertama terkait ini ya, seperti biasa ada visi dan misi dari program studi Teknik Informatika UHAMKA ya, supaya teman-teman mengetahui goals-nya ya, kita mau dibawa kemana sih gitu ya, dan tujuan akhirnya seperti apa ya. Dan sistem penilaian supaya teman-teman nggak lupa bahwa nantinya teman-teman dapat nilai akhir itu berdasarkan komponen penilaian ini gitu. Jadi tidak asal tembak menembak gitu ya. Saya nggak mau. Jadi tetap ada komponen penilaiannya. Nah itu terdiri atas 4 keaktifan, terus project atau assignment ya atau tugas gitu ya, terus UTS dan UAS ya. Jadi teman-teman bisa tahu kurangnya di mana. Nah untuk teman-teman yang nilai UTS-nya masih dirasa kurang ya, itu bisa dikejar dengan cara memenuhi project ya atau assignment. Karena project atau assignment ini punya nilai yang sama bobotnya dengan
UTS. Oke. Nah, pada hari ini ya di sesi 10 kita mau ngomongin asosiasi part 2 ya, yaitu terkait market basket analysis ya. Market basket analysis. Nah, ini salah satu teknik di dalam asosiasi ya. Teknik metode pendekatan asosiasi. Jadi kalau di pertemuan kemarin di situ sudah saya share materinya, ada terkait asosiasi juga part 1, ada algoritma a priori yang memang biasa digunakan di asosiasi. Terus ada apa lagi, FP growth kalau saya nggak salah ya, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita spesifik ngomongin ke yang namanya market basket analysis. Seperti biasa, kenapa saya sebenarnya banyak asosiasi itu ya pendekatannya, teknik di dalam asosiasi, cuman di awal sudah saya sampaikan bahwa tidak akan cukup gitu ya kalau kita membahas semua. Jadi yang saya bahas adalah yang memang sering digunakan gitu ya, yang memang sering digunakan. Jadi untuk asosiasi salah satunya adalah market basket analysis. Nah, yang menjadi indikator kompetensi di dalam pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu mengetahui, memahami ya, serta nantinya dapat menjelaskan tentang apa itu market basket analysis ya atau MBA ya, dan lain-lainnya ya, berupa nanti ada istilah ya kita kenal kalau di asosiasi itu ada namanya support, confidence, sama leave ya, gitu ya. Oke, baik, langsung saja. Dan tidak lupa, ini adalah ayat untuk muhasabah hari ini, yang pada intinya adalah bahwa semua manusia, semua makhluk ya, nggak cuma manusia, semua makhluk itu pasti diuji sama Allah gitu ya. Apalagi namanya manusia, karena Allah itu pengen mengetahui yang mana benar-benar manusia yang memang dia bertakwa ya dengan Allah. Terus juga ujian itu adalah sebagai salah satu tolak ukur kita mau naik kelas ya. Sama misalnya teman-teman juga seperti itu. Teman-teman mau lulus dari UHAMKA itu enggak serta-merta diberikan begitu saja ijazahnya, tapi melalui berbagai proses dan diakhiri dengan ujian ya. Bisa ujian skripsi, ujian akhir semester ya, dan lain-lainnya. Jadi banyak gitu ya ujiannya. Oke ya, dan pasti di Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ini ya, bahwa sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kalau misalnya kita bersabar dan melalui ujian itu dengan baik, maka kita bisa naik kelas. Jadi kalau kata pepatah orang dulu ya, jangan bersedih karena setelah tanjakan pasti ada turunan. Tip itu saja ya. Baik, kita langsung saja ke materi agar tidak ini. Market basket analysis. Nah, menurut salah satu pakar ya gitu ya, Anastasia Sherin, market basket analysis is how to understanding your customer purchasing pattern. Nah, jadi kita nanti ya di topik bahasan ini yaitu bagaimana kita memahami ya pola pattern ya, pola pembelian, pola belanja pelanggan ya, karena biasanya market basket analysis ini digunakan di dalam bisnis retail. Tapi jangan mempersempit penggunaan MBA ini, karena MBA ini tidak hanya digunakan di bidang retail saja, tapi juga digunakan di bidang lainnya. Ya, di bidang-bidang lainnya seperti ya contoh kasus yang ada di slide ini juga ya bisa. Terus juga kalau misalnya teman-teman buka YouTube ya, nah nanti kan di bawahnya juga ada tuh video yang disarankan gitu ya, atau viewer dari Atta Halilintar juga melihat video ini gitu ya, jadi itu ada tuh menyarankan, atau bisa juga misalnya dalam penggunaan Spotify atau Joox ya, jadi ketika teman-teman buka lagu dan teman-teman searching gitu ya, di awalnya misalnya teman-teman yang suka rock maka dia searching rock gitu ya, nah nanti ketika besokannya atau ketika mau buka lagi aplikasinya setelah ditutup itu berandanya itu pasti lagu-lagu yang berhubungan dengan yang teman-teman paling akhir mencarinya gitu ya. Jadi semua dilihat keterkaitannya gitu ya. Jadi itu sangat banyak penggunaan MBA ini ya, tidak hanya di bidang retail. Oke, nah apa sih sebenarnya market basket analysis ini ya? Jadi market MBA aja ya, saya menyingkatnya MBA, yaitu bagaimana kita
menemukan keterkaitan di antara item-item atau barang-barang ya, karena memang konsepnya MBA ini adalah tadi awalnya ya, adanya konsepnya ini adalah untuk melihat pola pembelian pelanggan gitu ya, pola belanja pelanggan. Oke. Nah, selain mencari pola, apa misalnya barang yang dibeli bersamaan bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi kebiasaan belanja. Karena orang punya kebiasaan belanja itu berbeda-beda. Yang membedakannya banyak faktor, bisa saja dari tanggal, ya, dari waktu. Misalnya kalau tanggalnya awal bulan, nah orang belanjanya beda, gitu ya. Kalau di akhir-akhir bulan beda lagi, gitu ya, dan lain sebagainya. Atau misalnya berdasarkan musim, ya, misalnya di musim dingin, ya orang akan belanja sesuatu yang berbeda juga. Nah, kalau misalnya kalau di Indonesia tuh musim Lebaran, nah itu pola belanjanya beda gitu ya, lebih banyak stok kurma misalnya atau stok sirup ya dan lain sebagainya. Jadi market basket analysis berguna untuk mengidentifikasi kebiasaan belanja pelanggan juga. Oke, nah sebelumnya saya mau menyampaikan dulu ya kisah dari Walmart ya. Kenapa? Ya, jadi nggak cuma Walmart, karena pengguna dari MBA ini ya yang menerapkan MBA di perusahaannya itu tidak hanya Walmart ya, macam-macam. Salah satunya YouTube ya, Amazon ya, yang paling terkenal itu Amazon ya menggunakan MBA ini. Nah, Walmart ini sedikit menarik studi kasusnya teman-teman mahasiswa. Mungkin kita nggak mengenal Walmart ini, dia hanya ada di US dan negara-negara lain lah istilahnya, tapi di Indonesia enggak. Jadi Walmart ini salah satu store chain terbesar ya yang berasal dari US. Nah, dia punya konsep one stop shopping. Nah, kalau di Indonesia itu modelnya mirip seperti Carrefour atau Transmart gitu ya. Carrefour atau Transmart ya. Kalau Alfamart sama Indomaret itu kan minimarket ya, bukan supermarket ya. Nah, artinya kalau one stop shopping ini banyak eh, semua bisa ditemukan di situ. Jadi toserba gitu ya bahasanya, toko serba ada. Dari mulai perlengkapan mandi, perlengkapan alat tulis, perlengkapan bahan bangunan, perlengkapan makanan udah pasti gitu ya, apalagi perlengkapan belajar, perlengkapan hobi, olahraga ya semua ada di situ. Gitu ya. Itulah yang dinamakan one stop shopping. Nah, Walmart ini punya lebih dari 245 juta pelanggan dan dia punya cabang 10.500 ya di tahun 2020 ini. Bukan ini ya, kemarin ya, 2020 kemarin. Dan dia tersebar di 24 negara. Annual revenue-nya itu sebesar 572,8 miliar. Jadi kalau setarakan gitu ya dengan rupiah itu sebesar 8.374 triliun. Jadi pendapatan tahunannya si Walmart tahun 2020 setara dengan 8.374 triliun. Itu bisa melunasi hutang Indonesia yang besarnya 7.000 triliun. Gitu ya. Jadi luar biasa, dia dalam setahun udah bisa gitu ya melunasi hutang Indonesia harusnya gitu. Oke ya. Jadi itu kehebatan dari Walmart. Dan dia punya moto adalah low prices every day. Jadi setiap hari adalah harganya paling murah dia gitu, bisa dibandingkan. Nah, cuman saya nggak tahu kenapa Walmart ini nggak tembus di Indonesia. Saya nggak tahu apakah persaingan ya, karena kan Transmart itu yang punya salah satunya juga Sembilan Naga gitu ya, luar biasa ya. Jadi gitulah pokoknya itu, kita ngomonginnya terlalu jauh, waktunya terbatas. Oke, tip. Nah, tadi balik lagi, ini Walmart ini sebelumnya dia belum menggunakan market basket analysis ya, karena memang data science ya, data science itu bidang data science itu baru di tahun-tahun 2008 ya, 2009 lah baru terkenal. Sebelumnya belum ada ya. Kalau data mining memang sudah lama, tapi market basket analysis ini sebenarnya lebih beririsan juga dengan data science ya. Karena kalau kita udah ngomongin data science nggak cuma orang IT, tapi orang ekonomi juga, orang statistik juga menggunakan, orang marketing juga, orang psikologi juga, jadi macam-macam. Nah, awal mulanya karena si Walmart ini konsepnya one stop shopping, dia
artinya di satu toko itu ya, supermarketnya Walmart ini punya banyak barang, gitu ya, punya banyak barang, stok barang. Nah, oleh karena itu semakin lama ada barang yang jarang dibeli, gitu ya. Ada jarang-jarang ada barang-barang yang jarang terbeli. Tapi gudangnya nambah terus, gitu ya. Apalagi kalau misalnya musim dingin, orang akan stok makanan lebih banyak, gitu ya. Kalau musim panas, orang akan stok apa gitu ya, macam-macam gitu ya kalau di luar sana. Apalagi Christmas misalnya ya, karena di sana terkenal banget Christmas sama New Year, nah itu akan stok yang lebih banyak sehingga Walmart punya inisiatif manajemennya pada waktu itu mereka belum menggunakan MBA, mereka akan mengurangi beberapa jenis barang yang memang ini frekuensi lakunya itu rendah. Nah, tapi pengurangan jenis barang ini itu tidak berdasarkan data, tapi berdasarkan intuisi. Karena biasanya gitu ya, itu berdasarkan intuisi, tidak didukung dengan data yang valid. Nah, ya jadi seperti itu. Jadi mereka mengurangi barang-barang yang dianggap kurang laku. Contohnya misalnya ya, saya memang nggak mendapatkan data barang apa saja yang kurang laku pada tahun segitu ya. Misalnya contohnya kita analogikan saja, misalnya palu misalnya ya, orang jarang nih palu laku gitu ya, palu, terus apalagi alat-alat tukang deh gitu ya, gergaji gitu ya, apalagi itu jarang laku, maka itu dikurangin. Tapi akhirnya begitu dianalisis di tahun kuartal keempat ya, ini berdampak terhadap penjualan mereka. Jadi kalau di US itu dibagi kuartal ya, key gitu ya, dibagi kuartal. Jadi ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Nah, kuartal biasanya itu per 3 bulan ya, satu kuartal itu 3 bulan. Nah, kuartal 4 ini adalah bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, itu di kuartal keempat saja itu catatannya adalah turun sebesar 1,6% gitu ya. Itu belum digabung dengan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Artinya ini berdampak negatif terhadap penjualan mereka ya di tahun segitu. Nah, sehingga kenapa bisa berdampak negatif? Karena setelah dianalisis banyak pelanggan yang pindah kompetitor atau pesaing gitu ya. Atau toko sebelah gitu ya istilahnya. Banyak pelanggan yang pindah ke toko sebelah. Kenapa? Why? Ya. Karena ya ini tadi Walmart mengabaikan market basket effect ya. Jadi market basket effect karena dia mengurangi barang yang dijual berdasarkan intuisi gitu ya. Karena kebiasaan orang, jadi tidak didukung dengan data. Contohnya tadi palu ya, palu gergaji gitu ya. Ketika ada customer yang mau nyari paku misalnya ya, karena dia lagi butuh paku, nah itu biasanya akan berdampak atau punya market basket effect gitu ya. Bisa saja si customer ini nyari paku juga sekalian nyari palunya. Karena palunya di rumah dia kurang perform gitu ya, udah lama misalnya, udah nggak enak misalnya. Atau bisa saja dia tadinya cuma nyari paku biasa, begitu ketemu paku beton, dia akan beli paku beton karena sekalian aja nih pakunya lebih kuat dan dia nggak punya palu yang memang khusus ngetok paku beton itu. Nah ini kan artinya ada efeknya. Nah sekalian dia mau beli mau beli palu, mungkin dia cari yang lain. Nah dia tidak menemukan itu di Walmart tahun segitu. Karena tadi misalnya dikurangin. Akhirnya dia akan ke toko sebelah. Nah, begitu dia ke toko sebelah dan dia menemukan barang yang dicari, maka customer atau pelanggan itu punya mindset, oh ternyata toko ini ya, misalnya Carrefour gitu ya, misalnya Carrefour lebih lengkap dibandingkan Walmart. Nah, itu udah ada mindset seperti itu. Gitu loh. Jadi sehingga akhirnya pelanggan ketika nyari apa-apa bukan Walmart tujuan prioritasnya, tapi melainkan Carrefour, misalnya seperti itu ya misalnya. Nah, inilah makanya kenapa penjualan mereka turun di kuartal keempat, turun sebesar 1,6%. Oke. Nah, pelajaran yang bisa diambil ternyata Walmart membuang barang yang salah karena berdasarkan intuisi, tidak berdasarkan data. Karena apa? Barang yang berfrekuensi rendah ternyata ketika ada yang membelinya itu akan
berkaitan dengan barang yang berfrekuensi rendah lainnya. Jadi kalau misalnya ternyata itu tidak ditemukan di Walmart, ya udah pasti pelanggan akan mencarinya tempat lain. Dan efeknya tadi ya, itu akan berefek ke barang-barang lainnya. Jadi dia karena dia nggak hanya sekedar beli paku dan palu gitu ya, dia sekalian aja belanja bulanan atau dia sekalian aja beli minum gitu ya, beli snack karena kalau sambil kerja sambil makan snack kan enak gitu ya, iseng gitu ya. Jadi itu akhirnya dia beli kopi juga biar nggak ngantuk kerjanya gitu. Itu akan berdampak, berefek gitu ya. Nah itulah salah satunya ya. Jadi itu sekilas. Nah terus setelah itu Walmart mengimplementasikan yang namanya MBA ini, Market Basket Analysis, dan dia naik lagi gitu ya, punya revenue yang naik lagi. Nah, teman-teman mahasiswa, ternyata market basket penerapan dari market basket analysis ini tidak hanya untuk mencari keterkaitan dari barang-barang saja, tapi bisa juga digunakan untuk membuat bundling. Ya, membuat bundling. Bundling apa sih gitu ya? Nah, bundling itu biasanya kita temukan misalnya kalau beli odol gratis sikat gigi misalnya. Itu di bundling. Kalau beli 2 odol gratis sikat gigi. Kenapa di gratis sikat gigi? Karena biasanya orang-orang cenderung lama ganti sikat giginya, gitu ya. Lama ganti sikat gigi. Ada yang ya biasanya normalnya ya idealnya adalah sebulan sekali. Tapi ada juga yang ganti sikat giginya 3 bulan sekali. Ada yang setahun sekali mungkin ya. Atau ada yang nunggu patah gitu ya. Nah, tapi kalau odol kan dibeli. Ya kan? Odol selalu beli karena selalu habis gitu ya. Kalau sikat gigi bisa ditahan-tahan gitu. Tapi nah makanya dia buat bundling. Karena sikat gigi ini jarang laku, maka beli odol bisa dibanding dengan sikat gigi. Nah, itu tujuan dari market basket implementation. Keterkaitannya ya. Nah, itu dilihat dari mana ya nanti ya penjelasannya. Terus bisa juga untuk keperluan promosi. Ya tadi ya, bisa juga bundling, bisa juga beli satu gratis satu ya, beli odol karena penjualannya rendah, odol gitu ya, di bulan Ramadan misalnya ya, orang jarang gosok gigi atau apa gitu ya, atau apa gitu ya, di bulan apa gitu. Nah, itu akhirnya dibuat promosi gitu ya, dibuat promosi ketika bulan ini itu lebih dia murah gitu ya. Tapi biasanya kalau di supermarket itu subsidi silang gitu ya. Jadi kalau di awal-awal bulan yang disubsidi silang itu adalah barang-barang 9 bahan pokok, yang mahalnya adalah di popok gitu ya, susu gitu. Nah, kebalikannya begitu di tengah-tengah bulan atau akhir-akhir bulan tuh popok murah tuh gitu ya. Nah, sembakonya agak-agak mahal gitu. Sebenarnya subsidi silang aja gitu ya. Itu ada tekniknya juga, ada strateginya juga. Terus yang tidak kalah penting adalah mengatur susunan rak, ya, mengatur susunan rak. Nah, kalau teman-teman perhatikan di supermarket ya, supermarket besar gitu ya, seperti Transmart, Carrefour ya atau Walmart, itu susunan raknya itu kalau misalnya teman-teman sering belanja bulanan ya, misalnya bulan pertama, bulan kedua tuh raknya sama, tapi begitu bulan ketiga, bulan keempat itu raknya pasti dirubah. Kenapa? Karena gini, itu tujuannya adalah meningkatkan barang-barang yang frekuensi pembeliannya rendah. Ya, kita tahu dari mana ya, dari data. Misalnya ibu-ibu belanja bulanan, ya karena ibu-ibu belanja bulanan itu udah hafal ya, minyak ada di lorong pertama nih. Selain ada minyak, ada tepung, ya ada apalagi biasanya raknya juga diatur berdekatan ya, minyak, tepung, terus sikat gigi dengan sabun, sikat gigi dengan odol, ya sabun dengan sampo itu berdekatan susunan raknya. Nah, itu udah hafal tuh. Kalau peralatan mandi ada di lorong keberapa, peralatan ini di lorong kedua misalnya ya, peralatan mandi lorong kedua, peralatan sembako lorong pertama. Nah, ibu-ibu akan langsung ke lorong pertama karena sembako. Dan dia akan melewati lorong kedua. Karena mungkin dia belum perlu yang peralatan mandi. Dan apalagi peralatan tukang, dia nggak akan perlu gitu ya. Jadi itu terlewatkan tuh lorong-lorong itu. Nah, biasanya di bulan ketiga, bulan keempat kalau teman-teman perhatikan ya, teman-teman yang sering belanja bulanan, itu akan berubah gitu ya. Akan berubah. Lorong pertama sekarang adalah peralatan tukang. Lorong kedua ternyata sembako gitu ya. Jadi berubahnya nggak terlalu signifikan juga. Jadi cuman bergeser saja. Itu tujuannya apa?
Jadi biasanya ibu-ibu itu belanja langsung ke lorong pertama, dia akan singgah di peralatan tukang. Karena kan yang nggak selalu ibu-ibu tuh belanja sendiri, biasanya dibawa suaminya. Nah, ketika mampir ke peralatan tukang, suaminya langsung, wah iya, kebetulan nih lagi butuh gergaji baru nih yang tajam gitu ya atau apa gitu. Nah, itu fungsinya untuk mengatur susunan rak. Terus juga bisa juga digunakan untuk cross and upselling. Cross and upselling ini artinya penjualan silang ya, penjualan silang sama menaikkan penjualan. Contohnya misalnya di rak kopi ya, misalnya ya. Kita yang bapak-bapak gitu ya atau yang anak-anak muda suka begadang itu, anak kos-kosan itu ada sering ke rak kopi ya sama rak Indomie ya. Nggak lupa kita rak Indomie ya. Nah, di rak kopi itu biasanya ada memang merek yang udah laku keras ya pembeliannya ya, misalnya kopi-kopi yang udah ternama lah gitu. Nah, misalnya ada kopi baru nih, kopi promo, kopi mereknya baru dan dia lagi promo. Nah, ini tujuannya adalah upselling, meningkatkan penjualan. Jadi kopi yang memang sering dibeli, merek yang sering dibeli itu akan ditaruh di rak yang bawah. Gitu. Raknya masih sama, lorongnya masih sama, cuman dia akan naruhnya di rak yang bawah. Nah, yang lagi promo itu akan ditaruh di atas atau di sejajar dengan mata customer gitu. Nah, itu triknya gitu ya. Jadi bagaimana meningkatkan penjualan barang yang sedang promo gitu ya. Terus juga bisa juga MBA ini digunakan untuk menentukan storefront. Storefront ini kalau misalnya tokonya offline ya itu bisa juga di etalase ya, dipasang di etalase, atau kalau misalnya kita baru masuk Transmart atau Carrefour itu biasanya disuguhkan ada yang promo, apa yang barang yang sedang promo gitu ya. Jadi baru masuk ininya security gitu ya yang jagain kalau misalnya tas diikat dulu gitu ya. Itu langsung ketemu yang barang-barang yang promo. Nah, itu untuk menentukan storefront. Gitu. Apa yang harus kita promokan gitu ya. Kalau di toko online, nah itu yang akan muncul di beranda, gitu ya. Barang-barang yang laku keras itu akan selalu muncul di beranda, atau yang lagi musim banyak dicari orang itu akan langsung muncul di beranda, gitu ya. Itu terkait dengan bagaimana menentukan storefront. Terus juga yang menyusun strategi yang tadi ya, macam-macam strateginya. Apakah bisa juga barang yang kurang laku ya, karena sering dilewatkan lorongnya, seperti misalnya penjualan permen, penjualan minuman manis ya, kalau orang-orang yang ibu-ibu sama bapak-bapak ya, apalagi karena takut terkena diabetes, maka mereka nggak akan lihat minuman yang manis kecuali bulan Ramadan ya, bulan Ramadan sirup gitu ya. Tapi kalau misalnya itu mereka akan jarang. Nah, itu sering terlewatkan. Makanya itu digunakan salah satu strateginya kalau misalnya ditaruh di dekat-dekat kasir. Ya, kalau misalnya teman-teman perhatikan yang sering ke Carrefour ya, karena kita di Indonesia nih, Transmart, itu di dekat-dekat kasir itu selalu ada permen, coklat, minuman manis gitu ya, dingin lagi gitu ya, luar biasa, karena biasanya nunggu kasir itu ngantri, dan kalau yang bawa anak itu pasti dia nyomot-nyomotin permen gitu ya. Nah, itu kan jadi kebeli gitu ya, frekuensi kebelinya besar karena itu orang lama di situ gitu loh, orang lama nunggu di situ. Nah, minuman manis juga tadinya terlewatkan karena haus kan, sambil nunggu, maka itu kemungkinan terbelinya besar. Jadi banyak sih sebenarnya strategi di bisnis retail gitu ya. Oke, nah terkait penjelasan ini bisa dicek di apa namanya nah ini lebih bagus lagi ya yang saya lampirkan di apa namanya di chatbox ya. Nah, ini penjelasan bagaimana Amazon menggunakan MBA untuk menaikkan pendapatan ya. Jadi ini ya tadi ya, untuk menggunakan sebagai bundling ya, sebagai promosi ya, storefront ya. Nah, ini. Nah, kenapa Amazon? Karena biasanya kalau misalnya saya nggak tahu teman-teman ada yang jadi sellernya Amazon apa enggak, tapi kalau misalnya ada yang jadi, itu Amazon selalu menyertakan MBA di laporan penjualan. Nah, itu dapat tuh. Seller-sellernya dapat gitu ya, yang buka lapak di Amazon itu dapat tuh laporannya seller-seller gini. Nah, itu seperti ini ya, market basket, laporan market basket analysis ya, sehingga seller akan bisa dapat pengetahuan. Ini dia selain dia jual jaket gunung gitu ya, dia apa nih, oh ternyata yang banyak dicari selain jaket gunung adalah sendal gunung. Nah, boleh juga tuh nanti kita buka apa namanya, jadi jual sendal gunung gitu ya, karena banyak dicari.
keterkaitannya tinggi. Orang mencari jaket gunung dengan sendal gunung gitu misalnya ya. Oke, jadi ini salah satu contoh laporan MBA dari Amazon. Nah, itu setiap seller dapat tuh ya dari Amazon. Oke, kok ketutup ya? Oh, ini ya. Oke, itu tadi. Nah, terus kita berkenalan dengan association rule. Ini harusnya dibahas di pertemuan kemarin ya. Nah, kita mengenal ada yang namanya support, confidence, dan leave. Nah, kalau di asosiasi ini tujuannya karena kita mencari hubungan, mencari tingkat keterkaitan ya, hubungan pada data. Nah, biasanya kalau di asosiasi itu hubungannya adalah jika maka. Ya, jadi jika A maka B. Ya, jadi kita tentukan dulu hubungannya. Misalkan kita punya hubungan yang ingin kita tentukan adalah jika seseorang membeli roti, maka ia membeli mentega. Nah, ini rule-nya dulu kita tentukan. Gitu ya, karena di asosiasi itu hubungan yang terjadi adalah jika maka. Ya, jadi jika A maka B. Jika seseorang membeli roti, maka ia membeli mentega. Nah, itu hubungannya. Nah, balik lagi. Istilahnya ada support, confidence, dan leave. Support itu apa? Support itu adalah peluang pembelian roti dan mentega secara bersamaan. Ingat ya, yang dikatakan support adalah ketika peluang pembelian roti dan mentega itu terjadi secara bersamaan. Itulah support. Ya, jadi dia sesuai dengan rule. Ya, dan itu terjadi maka peluangnya dikatakan support. Oke. Nah, kalau confidence bedanya, ya confidence bedanya, confidence ini dikenal di bahasa matematikanya adalah peluang bersyarat. Jadi ada syaratnya. Misalnya, ini terjadi seseorang beli roti dan mentega terjadi ketika syaratnya adalah ya, jadi mentega itu dibeli syaratnya ketika ia membeli roti terlebih dahulu. Ya. Itu yang dinamakan confidence. Jadi ada syaratnya. Jadi mentega akan terbeli ketika seseorang membeli roti terlebih dahulu. Nah, ini memang sulit kita mengetahuinya karena kan kita mengetahuinya hanya dari data transaksi yang terjadi. Kita tidak melihat secara spesifik orang itu apakah beli roti dulu atau mentega dulu atau roti. Makanya nanti bikin confidence-nya dua alternatif. Oke, ya, sebentar. Nah, terus yang berikutnya adalah leave. Ya, leave ya. Leave itu adalah kita melihat keterkaitan, dependensi, ketergantungan antara pembelian roti dan mentega. Apakah memang ini benar-benar terkait atau ternyata ini nggak ada kaitannya sama sekali atau dikatakan bahasa matematikanya adalah saling bebas. Ya, leave itu adalah tingkat dependensi. Ya, apakah ini memang ada kaitannya atau itu saling bebas. Nah, ini kita punya contoh ya, misalnya ada transaksi di bulan Januari misalnya ya, bulan Januari saja nih mau kita MBA kan ya, market basket analysis kan. Ya, misalnya ada 5 transaksi yang terjadi ya, contohnya saja nih ya. Secara sederhana ada 5 transaksi yang terjadi. Nah, transaksi yang pertama ya, karena kita ini berdasarkan struk misalnya ya, kita melihatnya atau dari database ya, biasanya orang beli belanja gitu ya. Nah, ini ada transaksinya. Nah, ini kita nggak tahu apa dulu yang dibeli sama dia gitu ya, apakah susu dulu, roti dulu, atau apel dulu. Pokoknya di struk belanja ini sudah memuat barang yang dibeli yaitu 3 item ini gitu ya. Nah, pada saat di scan artinya ini 3 item ini. Kita nggak tahu apakah dia ngambil apel dulu dari rak terus masukin ke keranjang, ataukah roti dulu, ataukah susu dulu. Kita nggak akan tahu gitu ya. Oke, nah misalnya transaksi yang pertama adalah orang tersebut ya, customer membeli susu, roti, dan apel. Di transaksi kedua, customer membeli mentega, selai, dan apel. Di transaksi ketiga, customer hanya beli roti saja, susu saja. Lalu di transaksi keempat ada 4 item yang terbeli, yaitu susu, roti, mentega, dan selai. Dan di transaksi kelima ya, ini customer membeli roti, selai, mentega, dan selai. Nah, tentunya kalau kita ini berupa masih seperti ini, barang-barang seperti ini sulit kita analisiskan, makanya kita bikin tabel dengan cara encoding. Ya, dengan cara mengencoding. Mengencodingnya adalah merubah
yang ini gitu ya, misalnya ini dalam bentuk kode-kode ya, ini kode barcode-nya susu berapa, barcode-nya itemnya ini berapa ya, ada ID barang kan gitu ya. Biasanya ada ID transaksi, ID barang, kita encodingkan menjadi seperti ini agar kita mudah untuk membacanya. Jadi transaksi yang pertama itemnya ada susu, roti, apel, mentega dan selai. Ya, mentega dan selai ini nggak ada ya, karena ini ada 5 item yang akan kita analisis. Ceritanya dia hanya menjual 5 item lah gitu ya. Di minimarket itu gitu ya. Nah, jadi mentega dan selai ini kita nolkan ya, karena komputer kan hanya mengenal 1010 gitu ya. Oke, karena kenapa tujuannya 1010? Karena nanti kita selain ini kita akan rubah menjadi bilangan binomial ya, biner gitu ya, true false. Nah, di transaksi kedua susu dan roti tidak terbeli ya, bisa dilihat. Jadi yang ada hanya apel, mentega dan selai ya. Dan begitu pun seterusnya. Ketika ini sudah jadi encoding, maka kita mudah untuk melakukan market basket analysis. Ini bisa juga dihitung menggunakan Excel, tapi kalau datanya 1000 atau 1.000.000 itu kita kesulitan untuk mengencoding ini, gitu ya. Makanya kita menggunakan rapid miner. Oke, nah seterusnya, nah ini kita harus mengetahui supportnya dulu. Nilai supportnya berapa, nilai confidence-nya berapa, baru bisa dicari lift-nya berapa. Nah tadi dikatakan support adalah ketika rule-nya itu terpenuhi. Support itu adalah peluang roti dan mentega itu terjadi ya. Nah, tapi sebelum kita mengetahui support dari roti dan mentega terbeli secara bersamaan, kita cari dulu peluang membeli roti dulu. Nanti ini ada tujuannya kita terkait dengan confidence. Nah, untuk peluang membeli roti, pelanggan itu membeli roti, kita lihat. Jadi yang ini angka 5 ini bukan itemnya ya, walaupun itemnya ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, 5 item, tapi 5 ini bukan itemnya, tapi dia adalah jumlah transaksinya ya, jumlah transaksi yang terjadi. Karena transaksi yang akan kita ukur jadikan MBA itu adalah 5 transaksi. Maka penyebutnya adalah angka 5 ini. Nah, yang atasnya ya, yang angka 4 ini adalah ketika roti itu terbeli di antara di antara transaksi yang terjadi. Karena ini ada 5 transaksi secara keseluruhan overall, maka roti yang terbeli itu berapa? Bisa lihat roti yang terbeli itu ada di transaksi pertama, transaksi ketiga, dan transaksi keempat dan juga kelima. Sehingga support roti saja ya, peluang membeli roti ya, atau dikatakan support roti adalah sebesar 4/5. Nah, begitu pula juga mentega. Ya, kita juga harus mengetahui peluang membeli mentega. Peluang membeli mentega dari 5 transaksi yaitu ada 3. Yaitu ada di transaksi kedua, di keempat, dan kelima. Ya, jadi sehingga dikatakan peluang membeli mentega adalah support mentega adalah 3/5. Sedangkan peluang membeli roti dan mentega atau support roti dan mentega ya, supportnya ya, support berdasarkan rule ini ya, roti dan mentega terbeli secara bersamaan adalah 2/5, yaitu terjadi di transaksi keempat dan di kelima ya, transaksi keempat dan kelima, yaitu roti terbeli bersamaan dengan mentega. Sehingga dikatakan support untuk rule ini ya, untuk rule yang kita sudah definisikan adalah 2/5. Nah, kita mau cari confidence-nya. Confidence-nya itu adalah berdasarkan ya, karena kita nggak tahu confidence itu ya, kalau misalnya teman-teman lihat confidence itu adalah peluang bersyarat. Artinya bisa saja orang itu beli mentega duluan daripada roti, atau bisa saja orang itu beli roti duluan daripada mentega. Makanya kita hitung confidence-nya ini 2 ya. Yang pertama adalah seseorang itu membeli roti dulu baru mentega ya. Nah, jadi karena tadi sudah kita deskripsikan di sini ya. Jadi ini supportnya ya, support roti dan mentega itu adalah 2/5 dibagi dengan 4/5, yaitu orang itu beli roti dulu baru mentega. Sehingga dia dapatkan hasilnya adalah 1,2 ya. 1,2, 1/2 sorry, atau 0,5. Lalu confidence
mentega dan roti. Artinya mentega dulu terbeli, baru roti. Nah, itu 2/5 dibagi 3/5. Ya, hasilnya adalah 2/3 ya. Nah, sehingga kalau kita sudah punya ini liftnya, ini sebenarnya catatan saja bagi kita, karena nanti kita akan menghitung menggunakan rapid miner. Nah, yang kita sebenarnya dari sini juga liftnya sudah diketahui adalah support roti dan mentega dibagi support roti dikali support mentega. Hasilnya adalah 10/9. Nah, dari lift ini kita bisa tahu sebenarnya tingkat ketergantungannya. 10/9 itu adalah lebih dari 1. Nah, itu liftnya itu dikatakan ya saling bebas apabila itu sama dengan hasilnya sama ya, sama dengan 1. Nah, ini ada aturannya ya, rule itu memiliki nilai lift sama dengan 1 artinya dia tidak berasosiasi, artinya saling bebas. Nah, kalau misalnya dia lebih dari 1, seperti contoh yang tadi, ini adalah 10 dibagi 9 itu hasilnya lebih dari 1, ya, maka itu dikatakan kejadian pembelian roti dan mentega punya tingkat dependensi atau keterkaitan. Ya. Nah, sebaliknya kalau dia hasilnya di bawah dari 1, ya, kurang dari 1, maka itu berlawanan. Bisa saja berlawanan atau bisa saja orang yang beli roti belum tentu beli mentega. Atau sebaliknya, orang beli mentega belum tentu beli roti atau malah cenderung tidak terbeli, gitu ya. Nah, itu. Oke, nah itu ya contohnya. Jadi kita bisa gunakan contoh ya, teman-teman mahasiswa nih. Nah, seperti ini ya. Oh ya, sebelumnya kalau sip. Oke. Nah, sebelumnya kalau misalnya teman-teman yang ada masalah dengan rapid miner-nya ya, karena saya juga mengalami rapid miner yang punya masalah di versi 9. Nah, teman-teman bisa apa namanya? Bisa download rapid miner yang versi lama ya, bisa download rapid miner yang versi lama. Oke, makasih Pak Sinan. Ya, bisa download yang rapid miner versi lama. Jadi kalau misalnya bermasalah dengan rapid miner versi 9 nggak muncul-muncul atau apa gitu ya. Nah, bisa download yang versi lama ya, bisa download kalau saya versi 9. Saya nggak tahu apakah itu kompatibel dengan punya teman-teman, tapi kalau di saya kompatibel. Tapi kalau mau make sure versinya yang lebih stabil itu di versi 7.5 gitu ya. Tapi memang perbedaan fitur ya, terjadi perbedaan fitur. Oke. Nah, nanti ini bisa download versi yang lama. Saya stabil sih pakai versi yang 9.0. Oke, misalkan kita bikin yang tadi ya, kita akan menganalisis yang tadi. Yang ini ya. Nah, kita mau coba ini ya, kita bikin encodingnya dulu ya. Jadi kita bikin encodingnya dulu. Saya masuk ke folder dokumen, coba ya, ada folder coba, bikin di Excel aja dulu. Ya, misalnya data transaksi. Oke, ini adalah Excel. Nah, kita bikin ya seperti mana tadi? Seperti ini, ada transaction ID. Oke, ada susu ya. Susu, habis itu apa lagi sih? Roti, apel ya, roti, apel, mentega dan selai. Oke, nah ini transaction ID ini karena nanti kita ini supaya ini kalau general itu kan dia dianggap bisa difungsikan apa saja ya, dan biasanya itu kalau di rapid miner dia akan terkonversi menjadi numerik ya atau integer gitu ya. Maka karena ini kita nggak mau ini masuk sebagai numerik ya, karena ini hanya ID saja, kita bisa ganti gitu ya. Kita bisa ganti ini misalnya teks gitu ya, jadi teks. Ya, kita ganti dan ini untuk membedakan saja. Jadi dia hanya ID saja, biar dia tidak terhitung. Nah, di susunya ini transaksi pertama itu 111100 ya. Oke, 00. Terus transaksi kedua itu 00111. Transaksi ketiga itu 1, yang lainnya 0. Transaksi keempat itu 11011. Transaksi kelima 010 01011. Nah, ini ya kita udah punya encodingnya ya dari 5 transaksi secara sederhana ini, dan kita save ya. Nah, di rapid miner ini bisa juga kita import data ya. Import data ya. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya ini kita mau coba pakai asosiasi,
kita karena ini menggunakan Epigrowth, saya nggak tahu teman-teman ini ada apa enggak ya. Tadi karena ketidakstabilan versi ya. Tadi harusnya versi 9 aja lebih stabil. Teman-teman bisa coba market basket analysis ya. Nah, ini ada template-nya sebenarnya di sini ya, apa yang mau kita kerjakan. Jadi pertama kali kita mengerjakannya adalah step pertama adalah meload data yang akan kita analisis ya menggunakan MBA. Setelah itu kita bisa melakukan agregasi, pivot, rename gitu ya, replace missing value, rubah dia dari numerik ke binomial gitu ya, supaya bisa dilakukan apa namanya Epigrowth ya, atau kita menentukan perannya gitu ya. Jadi ini proses yang ini dikatakan ETL atau extract transfer load, atau di bahasa NLP itu data processing gitu ya. Setelah itu adalah menggunakan Epigrowth ya. Epigrowth kalau di sini merah nih teman-teman, di sininya merah, maka itu dia berarti belum terpasang ininya apa namanya operatornya ya, operatornya. Jadi bisa diupdate gitu ya. Di sini ya, marketplace update extension ya. Kalau misalnya nggak ada ya di sini, kalau udah dicari Epigrowth-nya nggak ada, berarti di sininya merah nih tampilannya. Setelah itu kita bikin create association. Nah, ini template bagaimana membuat market basket analysis. Jadi ada load transaction, ada ETL-nya, terus pakai Epigrowth dan create association. Ya, kita bisa coba tadi ya, kita blank. Kita import data dulu ya, data yang kita buat tadi ada di folder coba, ada data transaksi ya, di next-kan saja dan dia bisa terbaca ini. Ya, terbaca. Kalau misalnya teman-teman ternyata header-nya itu atasnya kosong, maka di header row-nya itu didefinisikan saja jadi header kedua gitu ya. Nah, jadi kalau header kedua dia akan membaca di sini sebagai header gitu ya. Jadi tergantung nanti data yang teman-teman iniin. Oke ya, karena saya ini dia mendeteksi juga ya. Maka saya ini ya. Nah, defaultnya adalah header-nya adalah pertama. Terus kita next. Dan ini semua akan dipukul rata jadi integer gitu ya. Makanya tadi ya saya bilang ini kita rubah ya change type-nya jadi polinomial. Polinomial itu di pertemuan awal adalah data yang tidak bisa diukur gitu ya, data-data yang tidak bisa dilakukan agregasi gitu ya. Oke, setelah ini adalah kita next dan ya kita taruh saja di lokal gitu ya, finish. Dia akan membaca langsung David Miner itu membaca gitu ya. Dia akan membaca ini tipenya polinomial, susu ini. Nah, ini ya. Seperti ini roti ya. Apel. Oke. Oke, ini udah ada juga ya. Oke. Saya close-closein aja biar nggak banyak. Oke ya, jadi kita udah punya di sini akan muncul data transaksi kita, tinggal kita drag ya. Setelah itu kita cari yang namanya tadi karena ini saya encoding ya menjadi 1010 ya, 1010 maka agar dia terbaca kita merubah dia menjadi numeric to binomial. Numerik, nah ini ya, numerik to binomial. Jadi yang numerik tadi yang 1010 saya mau jadikan biner. Oke. Kita hubungkan. Oke ya, nih. Terus yang selanjutnya adalah tadi ya, adalah Epigrowth-nya ya. Epigrowth-nya itu ada kita bisa ketik FP atau association. Association. Nah, ini ya Epigrowth. Ada di association. Oke, kita ini kan. Terus kita membuat create association rule-nya ya, seperti tadi template yang tadi ya. Nah, dari sini ini terjadi perbedaan ya. Sebenarnya ada di studi kasus ini ya, di oke, sebentar nih ada di suplemen materia. Teman-teman bisa baca ya studi kasus yang ini. Kenapa itu oh ini download ya. Oh, kenapa itu dilewatkan ya? Nah ini ya, sebenarnya ini ya. Kenapa itu dilewatkan examine-nya sehingga itu kita menggunakannya frequent? Ya karena kita ingin mencari nih ya di sini ya. Kenapa ya? Nih ya. Kalau example itu adalah input yang diberikan ini akan dilewatkan, nggak dirubah sama sekali. Gitu ya. Tapi nanti ini bisa saja nanti ini akan dibutuhkan gitu ya, butuh pemantik lah istilahnya gitu. Tapi kalau frequent, maka dia akan melihat frequent item set gitu ya. Dia akan melihat dari Epigrowth itu adalah frequent item setnya saja. Oke, mana nih tadi? Nah, ini ya.
Berarti ini saya tidak menggunakan example, tapi ini saja ya. Oke, frekuennya. Oke, dan di sini kita bisa lihat sudah jadi. Kita bisa lihat keterhubungannya ya. Jadi yang sering dibeli gitu ya, yang menjadi pola keterkaitannya tinggi adalah empat barang ini gitu ya. Yang rendah itu adalah yang tidak termasuk di sini. Nah, ini juga ya kita bisa lihat nilai supportnya. Oh, tadi juga kita bisa masukin support sebenarnya, ya. Nah ini ya, kita bisa masukin support di sini. Minimum supportnya berapa? Biasanya kalau kita menggunakan ini dijelaskan juga ya di suplemen materi yang saya sertakan. Kenapa kita pakai MIG 95 agar itu hasilnya memang yang frekuensi yang lebih sering saja gitu, yang sering terjadi gitu ya. Yang lebih sering terjadi, dan confidence-nya juga kita bisa set juga di sini. Ya, di set sini. Jadi kalau misalnya kita terlalu menggunakan confidence yang ketinggian juga, bisa saja itu datanya nggak ada. Ya, bisa saja datanya nggak muncul ya. Nah, tapi ini masih muncul ya, karena memang pola keterkaitannya ini tinggi ya. Bisa dilihat di sini, lift-nya itu di atas 1 semua. Artinya kalau di atas 1 berarti punya ketergantungan yang tinggi. Ya. Jadi misalnya ketika seseorang itu beli mentega, roti, bisa saja dia beli selai gitu ya. Jadi punya ketergantungan beli selai gitu ya, karena ya kalau di luar sana selai itu lebih ya, walaupun rasanya selai coklat, selai itu strawberry lah apa gitu ya, pokoknya selai aja, jenis barangnya selai. Kita di sini tidak memasukkan merek ya, tidak memasukkan merek dan tidak memasukkan misalnya kategorinya warna gitu ya. Jadi kalau mau spesifik yang MBA-nya Amazon, kita rule-nya mesti diperketat lagi. Jadi misalnya selai apa yang terbeli, merek apakah, atau selai rasa apakah, sehingga kita tahu mau stok selai warna rasa apa gitu ya. Itu lebih spesifik lagi. Jadi sebenarnya bisa saja sih ini di breakdown lagi gitu ya. Ya, ini bisa terlihat dan ini juga bisa dilihat grafik-grafiknya ya, deskripsinya juga ya. Jadi punya tingkat support yang lumayan ya, dan juga ini adalah tinggi ya, ketergantungannya tinggi. Oke ya, nanti bisa dicoba juga ya kalau misalnya teman-teman menggunakan datasetnya adalah dataset Titanic ya, dataset Titanic ya, seperti yang pernah kita ini kan. Apakah yang jadi rule-nya adalah selamat gitu ya, selamat. Selamatnya itu keterangannya ya atau tidak gitu ya. Jadi apakah yang mendasari orang selamat pada kejadian itu ya, karena ini kejadian real di tahun 1912, apakah dari jenis kelamin, jenis kelaminnya terdiri atas pria, wanita, dan anak-anak, atau dari kelas tiket, atau dari asal keberangkatan, atau dari jumlah saudara. Jadi ini tinggal template-nya udah ada seperti ini ya, jadi tinggal diganti datanya saja ya, datanya menggunakan data Titanic. Titanic ini dia ya. Oke ya, ini maka ini bisa terlihat gitu ya. Nah, gitu ya. Bisa terlihat liftnya. Oh, ada yang dia saling bebas nih. Dia saling bebas. Artinya dia di bawah 1 liftnya dia tidak punya apa? Berlawanan, dia berlawanan gitu ya. Kalau yang di bawah 1 itu liftnya dia berarti berlawanan gitu ya. Itu akan bisa dicek gitu ya. Oke, baik teman-teman mahasiswa ya. Terus juga nah itu tadi ya, karena kita nggak tahu barang mana confidence-nya ya, barang mana yang dibeli lebih dahulu ya, makanya kita bikin confidence-nya itu 2 ya, 2. Tapi itu berbeda ketika Amazon punya yang baru ya. Amazon itu punya yang namanya Amazon Go ya. Saya nggak tahu teman-teman udah lihat belum videonya ya, Amazon Go. Jadi store-nya Amazon ini kita nggak ada kasirnya ya, kita nggak ada kasirnya, dan itu kita cuman masuk, tapi yang pasti kita download dulu aplikasinya, kita cuman masuk, harus punya akun juga, dan itu terisi, dan itu kita bisa langsung keluar. Kalau kita nggak punya akun, atau akunnya apa namanya, saldonya kurang gitu di saldo account kita, maka itu kita nggak bisa keluar gitu ya, terkunci gitu ya. Kita bisa masuk tapi kita nggak bisa keluar, atau sebaliknya kita nggak diperbolehkan masuk ya. Ini store terbaru dari Amazon, terhubung dengan ya, yang penting masuk dan dikenali, ada saldo, bisa masuk gitu ya.
Dan kita tinggal ngambil-ngambil aja gitu ya, tinggal ngambil aja ya. Itu apa namanya? Teman-teman bisa carilah di YouTube ya. Jadi ini sudah otomatis ya. Jadi dia pakai yang namanya computer vision ya, dari CCTV dia melihatnya, computer vision. Jadi benar-benar gak ada kasirnya. Jadi langsung berkurang aja saldonya. Ketika teman-teman balikin lagi ke raknya ya itu saldo teman-teman balik lagi. Gitu ya. Jadi banyak yang digunakan di sini teknologinya. Nah, ini kalau ada yang bisa membuat sebuah seperti ini ya dengan toko sederhana saja misalnya, yang penting ada CCTV dan punya pengetahuan computer vision dan deep learning ya, deep learning algorithm ya, ini bisa kita buat seperti ini. Nah, ini menarik ya. Atau pakai IoT lah gitu ya, yang lebih simpelnya. Amazon Go bisa dicari di YouTube. Oke, jadi kita nggak, jadi benar-benar apa namanya ya, banyak yang bisa diinikan ya, dan ini sudah ada di 2017. Nggak tahu 2022 sudah punya berapa nih Amazon. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan terkait pertemuan hari ini. Oke, kalau misalnya nggak ada yang bertanya ya, itu berarti ya. Jangan lupa saya masih menunggu final project teman-teman mahasiswa. Kita mungkin dikit lagi nih apa namanya UAS ya. Jadi diperhatikan jadwal UASnya. Harusnya sih sudah ada yang presentasi. Mungkin masih prepare ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, itu saja. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih, Pak. jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, final project-nya. Dan absen. Oke, saya akhiri.